Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk gimana teman-teman sekalian, semoga sehat selalu. Uh, untuk saat ini kita akan membahas tentang konsep daftar statistik diferensial pada pertemuan kali ini. Nah, saya harus belajar ini. Jadi, teman-teman, hal yang dalam video kali ini akan teman-teman dapatkan secara kata-kata yang ada di dalam video ini akan terpakai bahkan sampai ke pertemuan terakhir. Jadi untuk dimohon pada teman-teman untuk menyimak dengan baik apa ya hal-hal yang penting dalam dalam statistik inferensial, konsep dasar diferensial ini. Baik, kita mulai. Oke, seperti yang kita tahu, statistik inferensial menurut Irwan Ghani et al. Bidang ilmu statistik yang fokus kepada penentuan pengambilan keputusan dan kesimpulan tentang populasi. Pertama, populasi yang diestimasikan dari sampel. Yang kedua, sampel dengan menggunakan pengujian tertentu. Ya, ketiga, uji. Jadi yang harus teman-teman pahami bahwa tiga hal itu yang cukup penting. Ya, yang pertama populasi, sampel, dan pengujian. Nah, terus populasi apa? Populasi sendiri adalah suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena yang akan kita teliti. Ya, akan kita teliti. Ya, jika kita meneliti populasi, kita menyebutnya sensus. Hasil sensus disebut parameter. Ya. Tapi apakah itu yang kita cari? Seharusnya iya, cuman ada keterbatasan yang baik dana, waktu, tenaga, maka kita melakukan penyampelan. Yang disebut sampel ini adalah bagian dari populasi yang mewakili secara keseluruhan populasi secara representatif. Jadi belum artinya dia bisa sifat-sifat yang kita ingin ketahui dari suatu populasi bisa kita dapatkan dalam sampel. Ya, pertanyaannya adalah apakah sampel itu bisa mewakili populasi? Itulah guna ilmu statistik. Nah ya, jadi mereka melakukan membuat sampel itu bisa bekerja untuk dijadikan kesimpulan dari populasi. Kesimpulannya itu yang disebut statistik. Nah, terus kalau untuk untuk mau mengetahui populasi dan sampel, kita akan di pertemuan berikutnya, ya. Terus kita pergi ke pengujian, kan? Ya. Pengujian ini itu sebenarnya intinya adalah membuat sampel itu bisa membuat sampel bisa menjawab pertanyaan atas masalah yang kita teliti dalam suatu populasi. Makanya diperlukan sebuah pengujian gitu loh. Maka kira-kira sampel itu benar-benar bisa mewakili populasi, apakah masalah yang kita teliti emang adalah masalah, atau jangan-jangan sebenarnya masalah yang kita teliti hanya bukan suatu masalah, tapi hanya memang ada anomali yang terjadi dalam suatu kegiatan gitu atau suatu variabel gitu kan. Jadi seperti itu, makanya kita butuh pengujian gitu. Ya, apa yang dalam pengujian ini? Nah, pertama jenis variabel, yang kedua hipotesis, yang ketiga tipe skala pengukuran, yang keempat skema hubungan variabel, yang kelima tingkat kepercayaan dan signifikansi, jumlah data, degree of freedom, dan titik kritis. Banyak. Kita bahas satu-satu. Variabel, ya. Variabel adalah sesuatu yang berbeda, yang namanya juga variasi, ya. Ini dari kata variasi gitu loh. Tapi intinya begini. Jadi variabel itu adalah poin-poin penting yang kita bahas untuk yang kita bahas dan kita teliti. Ya, apa yang kita teliti disebut variabel. Misal kita ternyata meneliti promosi dengan minat beli. Ya. Yang variabelnya mana nih?
promosi dan minat beli sepeda motor X. Apakah sepeda motor X itu variabelnya? Tidak. Jadi variabelnya adalah promosi satu dan minat beli sepeda motor X, bukan sepeda motornya gitu loh. Terus contoh-contoh variabel lainnya motivasi, kinerja, promosi, minat beli, kualitas produk, volume penjualan. Apakah variabel ini bisa berupa sebuah bukan apa namanya? Bukan misalnya iya atau tidak gitu atau bisa jadi. Cuman untuk ketika dijadikan statistik kita menjadikan sebuah dummy variable, misalnya apakah Anda puas misalnya ya atau tidak gitu. Ketika ya, kita bisa jadikan 1. Ketika tidak bisa jadi 0 atau 2 gitulah. Itu yang disebut variable. Terus pertanyaannya adalah variable itu punya dua tipe. Pertama independen dan kedua dependent ya. Ada juga sebenarnya ketiga moderate, tapi itu mungkin kita levelnya sudah lebih tinggi lagi gitu. Ketika kita membutuhkan penghubung antara independen dan dependen. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu independen. Kalau bahasa Inggrisnya independen, kalau bahasa Indonesianya bebas. Artinya apa sih sebenarnya? Artinya variabel yang variabilitasnya diukur, dimanipulasi, dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan gejala yang diobservasi. Oke. Artinya apa? Dia artinya sebuah variabel yang dianggap sebuah tujuan atau sesuatu yang tidak bisa atau bersikap bebas gitulah. Gitu. Kita nggak bisa melakukan intervensi pada variabel tersebut gitu. Contoh simpel minat beli ya. Ya, minat beli misalnya pengaruh minat beli ya, minat beli itu variabel bebas, kita nggak bisa melakukan intervensi pada minat beli. Nah, apakah motor gara-gara motor misalnya kita minat beli dengan promosi, apakah gara-gara promosi minat beli naik? Ya seharusnya gitu loh. Yang mohon maaf nih, yang disebut dependennya promosinya gitu loh. Tapi gimana, apakah gara-gara minat beli promosi naik? Tidak gitu loh. Tapi promosi itu dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu loh ya. Menjawab atas diri sendiri, kita tidak bisa melakukan tidak ada yang intervensi manapun pada promosi ini. Kecuali kalau kita fokusnya promosi gitu. Dan pertanyaannya adalah ketika minat beli menjadi sumber masalah kita gitu, promosi itu jadi sebuah variabel bebas karena dia bersifat independen, tidak terpengaruh sama minat beli, tapi terpengaruh sebenarnya pada hal lain, misalnya iklan segala macam. Tapi karena fokusnya kita pada minat beli, maka yang disebut dependent itu adalah promosi, ya, promosinya. Sedangkan variabel dependentnya adalah minat belinya. Kenapa? Karena dia diukur karena ada variabel lain yang mempengaruhinya. Gitu. Ya, ketika minat beli kita ukur, nah kita ingin melihat seberapa kuat pengaruh promosi misalnya gitu lah. Gitu. Jadi variabel dependen atau tergantung kalau bahasa Indonesianya itu adalah variabel yang kita hitung supaya kita tahu berapa kuatnya hubungan dari apa gitu loh, dari sepeda motor misalnya dari promosinya gitu loh. Gitu. Sedangkan yang ketiga adalah variabel moderate. Variabel ini muncul di antara variabel independen dan dependen. Ketika ibaratnya begini, ketika kita masukkan variabel itu, sebenarnya secara teori kita udah tahu yang mana independen dan dependen. Tapi kita pengen tahu nih, ada kekuatan lain lah yang bisa mempengaruhi dua variabel ini gitu loh. Makanya muncul variabel moderat. Dia muncul di tengah gitu loh. Sebagai apa namanya? Sebagai
pengaruh, bisa mempengaruhi variabel dependent dan dia juga mempengaruhi variabel dependent ya. Itu ada satu lagi yang kita sebut variabel control ya. Kebalikan sama itu, kebalikan dengan variabel apa namanya? Variabel moderat, variabel control ini malah mencoba menghilangkan pengaruh dari gara-gara ini misalnya gara-gara variabel control ini kita bisa menghilangkan apa namanya? Efek dari atau hal-hal yang cukup mengganggu secara teori untuk antara hubungan bebas dan hubungan variabel gitu. Jadi dia bisa menghilangkan teori-teori hal-hal yang bersifat apa namanya mungkin budaya gitu segala macam. Kita itu variabel kontrolnya. Dia bisa melihat pengaruh, menghilangkan beberapa pengaruh yang dianggap mengganggu pada suatu penelitian. Terus yang terakhir adalah variabel perantara ya. Ketika variabel perantara itu dia itu secara teoritis dapat mempengaruhi, tapi sayangnya pengaruhnya kadang kelihatan gitu. Tuh dia misal seperti ini, kita bahas tentang itu ya, tentang satu penelitian. Misalnya minat pegawai terhadap tugas yang dibebankan, ya minat pegawai. Ketika variabel minat terhadap tugas, dia artinya kinerjanya makin meningkat karena dia semakin minat. Pertanyaannya, variabel bebasnya adalah minat terhadap tugas. Oke, variabel tergantungnya kinerja dalam mengerjakan tugas. Kinerja dalam mengerjakan tugas. Yang perantaranya pemahaman. Kita nggak bisa ngukur nih sebesar pemahamannya gitu, sebenarnya gitu. Ya, makanya dia tapi mempengaruhi pengaruh gitu loh. Kita nggak tahu besar pengaruhnya seperti apa gitu loh. Makanya disebut variabel perantara ya. Oke. Terus yang kita bahas tentang hipotesis ya, hipotesis ya. Ini bakal keluar terus penelitian. Selama Anda melakukan penelitian, metode penelitian, hipotesis ini bakal keluar gitu. Hipotesis ini intinya adalah sebuah dugaan karena Anda bikin masalah di satu penelitian ilmiah. Ada dugaan bahwa harusnya ini loh yang benar gitu. Ini loh yang benar. Gimana cari taunya? Penelitian sebelumnya atau teori yang ada gitu. Kita bisa bahas ya yang simpel-simpel aja seperti ada hubungan misalnya ada hubungan antara perkembangan teknologi internet dengan media sosial. Logikanya iya. Kita bisa bilang secara logik iya, mungkin ada beberapa teori yang bisa kita gitulah. Jadi kita bikin sebuah hipotesis dulu, sebuah hipotesis yang kira-kira ketika ini itu kita dasar berpijak pada penelitian kita gitu loh. Penelitian kita, hipotesis ini buat dasar pijak pada penelitian kita. Ketika kita akan melakukan ini kita duduk dulu nih hipotesisnya apa gitu. Masalahnya apa sih sebenarnya gitu yang kita teliti. Misalnya kita bahas tentang apa namanya hubungan tinggi badan dengan IQ mungkin gitulah. Nah, gitu orang stunting tuh IQ-nya rendah, mungkin beberapa penelitian sebelumnya ya itu dia hipotesisnya gitu loh. Bahwa orang yang punya riwayat stunting mau memiliki IQ rendah. Itu hipotesisnya. Atau kita bahas tentang merek itu mempengaruhi minat beli mungkin ya mungkin orang Sumatera suka yang namanya merek Toyota, kalau mobil, kalau motor Honda ya kita bahas itu. Hipotesis awalnya adalah bahwa merek Honda meningkatkan daya beli masyarakat atau point sell-nya sebuah mobil gitu. Ya, itu yang harus dipahami ya. Hipotesis sudah berbeda. Hipotesis kita pelajari juga pada pertemuan selanjutnya. Terus tipe skala pengukuran ya. Oke, kita udah pernah belajar di pertemuan sebelumnya.
Ada nominal, ada ordinal, interval, ada rasio gitu lah ya. Silakan buka buku lagi apa itu 4 itu gitu loh. Apa sih perbedaan utamanya? Kita akan bahas terus skema hubungan ya, skema hubungan. Hubungan tuh nggak hanya masalah apa namanya bisa jadi bahwa kita melihat suatu perbedaan pada suatu variabel atau kita bahas kolerasinya atau kira-kira pengujiannya ada gitu loh, atau pengaruh mungkin gitu loh, atau perbedaan hubungan kolerasi kalau atau pengaruh. Kenapa ini penting skema ini? Itu menentukan apa teknik statistik yang kita pakai besok. Ya, kita belajar yang satu-satu teknik. Kalau ketika dia berbeda, kita melakukan apa? Kalau dia berhubungan atau berkolerasi, kita melakukan apa? Atau dia berpengaruh nih antara X dan Y-nya, kita melakukan apa ya? Terus tingkat kepercayaan dan signifikansi. Oh, ini bakal sering keluar. Tingkat kepercayaan. Oh, mungkin teman-teman sering dengar kata 5%, 1%, 10%. Itu yang disebut tingkat kepercayaan. Ya. Kenapa tingkat kepercayaan ini muncul? Sama. Percayakah Anda bahwa sampel atau itu akan benar-benar mewakili 100% dari populasi? Mungkin percaya. Yang pertanyaannya adalah, belum tentu. Pasti ada error nih. Ada bahwa ahli statistik bilang all statistics have outliers atau memiliki pensiunan. Sehebat-hebatnya kita mau apa, pasti ada beberapa sampel yang berbeda. Misalnya saya cara Minang, tapi nggak suka makan gula. Ketika saya jadi sampel apa namanya sampel orang menjadi sampel untuk mewakili suku saya, konsumsi gula dari suku Minang, oh bakal outlier saya gitu. Saya benar-benar setahun itu nggak pernah, lebih kali setahun ya. Sebulan itu nggak pernah makan gula sama sekali gitu. Saya kok minum teh manis, kayak kok minum apa enggak. Saya pun minum itu tuh jarang pakai gula, minum teh nggak pakai gula, minum kopi nggak pakai gula gitu loh. Bahkan istri saya masak pun nggak pakai gula gitu. Jadi tapi apakah orang Minang seperti itu semua? Enggak, orang Minang tuh cenderung secara kalau misalnya teman-teman lihat data statistik di BPS, konsumsi gula orang Minang cukup tinggi. Orang Sumbar ya, mohon maaf ya, orang Sumatera Barat. Tapi sebetulnya kalau saya dijadikan sampel untuk menentukan, saya pasti jadi outlier. Saya muncul tingkat kepercayaan. Kepercayaan itu sebenarnya untuk ngapain sih gitu loh? Untuk mengakomodasi dari error itu gitu. Maka kita itu ada kata-kata 5% errornya atau 1% errornya gitu. Ya, itu yang disebut dengan tingkat kepercayaan. Jadi kita apa nih? Kita punya apa nih? Tingkat kepercayaannya adalah error 100%, kita kurangi error. Itu dia tingkat kepercayaan ya. Sedangkan signifikansi itu adalah error yang muncul dari itu. Error yang kita ingin akomodasi sebagai dasar penelitian kita. Kita nggak pede, kadang-kadang kita nggak pede nih. Ya, seperti label seperti yang kita bahas gitu loh. Tadi ada errornya. Kita nggak mungkin nih pasti dia mewakili sekian persen dari populasi gitu lah. Pasti ada masalah di dalam sampelnya gitu lah. Kepedean kita tentukan dari signifikansinya gitu, bisa 5%, bisa 10%, bisa 1%. Kalau pede dengan penelitian kita. Tapi biasanya nih gitu loh. Kalau masalah itu apa namanya? Masalah error ini 1% itu biasanya dipakai sama penelitian yang berbasis eksperimen gitu. Dan karena dia memang butuh tingkat error yang sangat dikit sekali. Kalau kita terlalu tinggi gitu bahaya banget gitu. Misalnya simpel nih,
keberhasilan virus vaksin COVID. Kalau lewat dari 1% ya bahaya. Anggap aja asumsinya ada 5 juta orang kena vaksin, 5% kan lumayan gila juga jumlahnya gitu. Nah, makanya dia pakai 1% bahkan 0,1%. Tergantung dari itu sih, tergantung dari kepedean dia gitu loh, atau tergantung dari peneliti ilmu sebelumnya. Terus dalam dunia ekonomi berapa persen nih dia sering dipakai gitu loh. Biasanya 5%, 5% ya. 5% yang biasa dalam dunia ekonomi. Ya, signifikan cuma 5%. Kenapa gitu? Sebenarnya itu gara-gara seorang ekonom dari Inggris sih, dia pakai 5% dalam jurnalnya diakomodasi sampai akhirnya sampai sekarang kita pakai 5%. Tapi sayangnya seorang ekonom ini tidak lagi diakomodasi jurnalnya, tapi udah tahun berapa 1800-an gitu lah. Gitu. Seorang ekonom di Inggris gitu loh. Dia mau pakai 5% akhirnya ditiru sampai sekarang gitu. Terus jadi tingkat kepercayaan, jadi rumusnya adalah tingkat kepercayaan dan ditambah signifikansi adalah 100%. Ya. Jadi tingkat kepercayaan itu kita PD-nya berapa persen sih? Itu kita gitu loh, penelitian kita bisa mewakili, sampel kita tuh bisa mewakili populasi gitu loh. Terus yang kedua jumlah data ya. Ini biasanya jadi masalah nih, jumlah data nih. Oke. Dalam central limit of theory ini, yang mungkin teman-teman rata-rata ketika kita ingin membuat sampel dari suatu populasi minimal 30. Ya. Tapi sebenarnya rumusnya banyak tekniknya. Salah satu yang paling rumus Levin. Ya, rumus Levin. Ketika kita pakai rumus Levin, saya udah nyoba berkali-kali, nilainya tuh rentangnya biasanya dari 100 sampai 110 biasanya sih. 100 ke atas biasanya, atau dari 95 ke atas biasanya. Tapi kalau kita sebenarnya, kalau kita mau memakai central limit of theorem 30 sebenarnya cukup gitu lah. Dengan populasi mungkin yang cukup banyak. Kenapa gitu? Jumlah data ini sangat berpengaruh sama hasil entar gitu. Semakin kecil jumlah datanya, kalau kecil 30 misalnya, biasnya semakin tinggi gitu loh. Artinya jangan-jangan penelitian kita ini malah jadi sia-sia. Ya, sia-sia gara-gara cuman kekurangan sampel gitu loh. Jadi tapi permasalahannya adalah jumlah sampel terlalu banyak, risikonya banyak gitu loh. Duit habis, tenaga habis, waktu habis gitu loh. Data akhirnya outlier atau out of date gitu lah gitu. Kelamaan akhirnya data kita jadi sampah gitu loh. Makanya para statistik mencari ideal berapa gitu loh. Di Indonesia banyak memakai rumus Levin. Ya, rumus Levin itu rumus apa? Cuman yang menjadi pertanyaan adalah mereka tidak tahu dasarnya, dasar jumlah dari populasinya. Ya, itu dia misalnya. Kadang kita melakukan penelitian populasi aja gak tahu gitu apa gitu loh. Balik lagi kita bahas tadi populasinya berapa, sampelnya berapa gitu loh. Kira sampelnya kebingungan kita nyarinya gitu loh, jumlah datanya. Terus selanjutnya degree of freedom ya. Degree of freedom ini kalau kita sudah berhubungan dengan ujinya, ya ujinya. Ya, parameter kita udah tahu parameternya variabel berapa gitu loh. Jadi degree of freedom ini salah satu fungsinya untuk ketika kita baca tabel ya. Ada tabel F, ntar tabel T, ya, ntar kita belajar ya, tabel normal gitu loh. Jadi degree of freedom ini kan sering keluar nama-namanya gitu loh. Pakai untuk apa gitu loh. Lebih ke pengukuran. Ketika masuk level pengukuran. Itu titik kritis ya. Ini apalagi nih gitu loh. Ya, ini gunanya untuk mengetahui dari penelitian kita berhasil atau tidak gitu loh. Kira-kira hipotesisnya itu kita masuk apa tidak gitu loh. Apa kita benar hanya hipotesis belaka, hipotesis yang kita gagal atau tidak gitu. Disinilah fungsi titik kritis ini gitu loh. Nilainya dapat dari mana gitu loh. Dari ketika kita sudah mengolah data, ujungnya berapa segala macam, dan kita bandingkan dengan signifikansi. Ya, titik kritis dibanding signifikansi itulah jawaban dari hipotesis. Ya, hipotesisnya kalau bahasanya kita bahas ntar ditolak atau diterima. Penelitian kita
dianggap berhasil, ya maksud berhasilnya adalah masalah yang kita teliti ternyata jawabannya adalah benar gitu lah. Masalah ternyata, atau ketika tidak meneliti, kita meneliti ternyata jawaban kita adalah nggak ada masalah gitu lah. Nah, itu dia gunanya dari titik kritis ini. Oke, baik. Ya, itu beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam apa namanya, dalam belajar statistik lanjutan berikutnya, karena kita akan belajar itu teknik statistik, penyampelan, hipotesis. Kita akan berputar pada kata-kata yang kita bahas hari ini. Jadi mohon diperhatikan, kalau bisa dibaca lagi apa variabel, hipotesis, tipe skala pengukuran, skema hubungan variabel. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya. Oke, baik. Ini ada sebuah quote dari Richard A. Goodrich. Walaupun mungkin dia bukan agama kita Islam, tapi mungkin menarik sih. Statistik kemungkinan dan probabilitas berarti segalanya sangat berarti bagi manusia. Gitu. Jadi manusia itu butuh yang namanya statistik kemungkinan probabilitas untuk menentukan apa yang pengen mereka lakukan. Tapi ingat, dalam hal ini kita adalah Muslim, Allah is not a big deal gitu. Ya Allah yakin ini nggak apa-apa gitu loh. Ketika yang kita adalah error gitu loh, atau signifikansi 5% gitu lah. Kita udah capek-capek penelitian segala macam, berharap hasilnya di rentang 95% yang kita ternyata di rentang 5%. Jadi apa intinya gitu loh. Mungkin ini sedikit kasus buat teman-teman bahwa ketika penelitian kita tidak memenuhi ekspektasi, jangan kecewa dulu. Jangan ubah data atau manipulasi data segala macam yang menyebabkan hasilnya berbeda daripada sebelumnya. Jangan gitu loh. Berarti sebenarnya nggak ada masalah di dalam penelitian kita. Cuman indikator yang bermasalah itu ternyata tidak berpengaruh. Itu yang harus dipahami gitu loh. Jadi teman-teman jangan, ini penelitian saya gagal gitu loh. Hasilnya tidak sesuai dengan diharapkan. Ya dalam penelitian sama hasil masalah itu selalu bisa diselesaikan. Enggak juga gitu loh. Jadi ketika hasilnya tidak sesuai dengan diharapkan, jangan buru-buru ubah dulu segala macam. Coba kita cari argumentasi apa yang terjadi pada penelitian kita. Ya, sip. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.